Nomor 2, bola bermasa 500 gram dijatuhkan dari ketinggian 3,2 meter di atas lantai. Berarti kalau saya gambarkan seperti ini. Ya, ini V1 dijatuhkan dari ketinggian H sama dengan 3,2 meter. Massa bola itu 500 gram. Kita jadikan ke kilogram menjadi 0,5 kilogram. Lalu memantul kembali dengan kecepatan, berarti ini V2 sama dengan 3 meter per second. Berapakah besarnya impuls? Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Maka M V2 kurangi M V1. Karena bendanya sama, maka M-nya bisa dikeluarkan. Dalam kurung V2 kurangi V1. M2 adalah 0,5. Kemudian V2-nya arahnya ke atas, positif, minus V1. Nah, V1-nya itu ke bawah, berarti ini minus. Berapa nilai V1? V1 itu bisa dicari menggunakan persamaan akar 2 kali G kali H. Ya. Jadi ini 2 kali 10 kali 3,2. Atau di sini sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter per second. Ini berarti sama dengan 8. Jadi 0,5, 3 minus berarti itu menjadi positif. Jadi 3 tambah 8 sama dengan 11. Maka hasil impulsnya adalah 5,5 kali satuannya Newton kali meter atau kilogram meter per second. Ya. Ini adalah persamaan, masih ingat ya, gerak vertikal ke bawah. S sama dengan V0 kali T plus setengah G T kuadrat. Masih ingat persamaan-persamaan itu? Oke, saya tuliskan kembali. VT sama dengan V0 plus G kali T. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Nah, untuk memperoleh persamaan ini, kita menggunakan persamaan yang ketiga. Ya, VT kuadrat sama dengan dijatuhkan, berarti di sini kecepatan awalnya sama dengan 0. Ini 0 ditambah 2 kali 10 kali 3,2. Jadi nilai VT-nya sama dengan akar 2 GH. Ya, jadi kecepatan ini adalah V1 adalah kecepatan jatuhnya. V2-nya adalah kecepatan pantulan. Ya. Nah, kita ingat impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls itu sama dengan gaya kali waktu. Gaya impulsif itu yang menyebabkan sebuah benda mengalami gaya yang, kalau gayanya besar berarti misalnya tubuh kita akan terasa lebih sakit kalau misalnya dikenai gaya itu. Atau misalnya kalau ada tabrakan ya berarti bendanya menjadi rusak, itu karena ada gaya impulsif. Ya. F sama dengan I sama dengan F kali delta T. Kalau delta T-nya besar, ya, delta T-nya besar, maka gayanya akan kecil karena gaya itu berbanding terbalik dengan impulsnya, berbanding terbalik dengan waktunya ya. Coba kita lihat, I itu kan sama dengan F kali T. Maka F itu kalau misalnya ini saya ubah menjadi I per T kan, artinya bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau waktu kontak benda lebih lama,
maka gayanya akan kecil. Kalau gayanya kecil itu yang dirasakan di dalam tubuh kita, misalnya kamu nonjok tembok begitu ya, kalau gaya kontaknya itu lebih besar maka tanganmu tidak akan terasa sakit. Tetapi kalau gaya kontaknya kecil sebentar, maka gayanya, kalau waktu kontaknya itu sebentar, maka gayanya akan besar. Gaya yang besar itu menyebabkan tangan kita akan terasa lebih sakit. Itu maksud dari I sama dengan F kali T. Jadi gaya berbanding terbalik dengan waktu. Ya. Pada pembahasan sebelumnya, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari kita menggunakan konsep itu. Contoh lain, ya, kenapa sih harus pakai sarung tinju kalau misalnya sedang bertinju itu juga karena apa? Supaya tangan kita itu kontak langsung dengan benda yang lain itu akan lebih lama daripada tangan yang terbuka. Kalau tangan terbuka, waktu kontaknya itu akan lebih kecil. Waktu kontak lebih kecil, gayanya besar, maka tangan terasa lebih sakit. Tuh ya, jadi fungsi sarung tinju itu supaya apa sih? Memperlama waktu kontak sehingga gaya impulsifnya itu kecil, jadi tangan tidak terasa sakit atau sakitnya tidak keterlaluan, gitu ya. Baik, semoga paham. Tetap belajar mempersiapkan PAT. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal berikutnya.